Harusnya yang benar-benar bawain firman Tuhan itu yang mengerti akan firman Tuhan. Nah, ini kebanyakan berasal bukan dari kalangan pastor. Kontennya pasti pas jadi acuan hidup gitu loh. Toh kalau lo mau bilang mereka dapat bahan dari mana, gue rasa Pastor Graham yang pas, yang bagus, dapat bahan ya tentu saja dari Alkitab. Ini adalah kewajiban kita juga untuk memberitakan firman. Tetap aja, menurut gue Pastor Graham itu nggak bisa jadiin acuan hidup karena sekali lagi sumbernya itu menurut gue belum jelas. The Table adalah sebuah program di mana anak-anak muda bisa dengan leluasa berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan mengekspresikan keraguan mereka tentang iman Kristen dan relevansinya di kehidupan sehari-hari. Di program ini, kita akan bahas hal-hal yang mungkin tidak bisa dibicarakan dengan bebas di luar sana. Mulai dari kekecewaan dengan gereja, pacaran beda agama, hingga pandangan Kristen mengenai praktik homoseksual dan mental health. Pertanyaan atau keraguan apa yang teman-teman ingin bagikan? Anyone can come to the table. Pelayanan misi dan penjangkauan di era pasca modern dan pasca pandemi tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Alhasil ada begitu banyak akun-akun Kristen dan khotbah pendeta-pendeta yang bermunculan di media sosial. Lalu bagaimana kita seharusnya menyikapinya? Kita tanya 6 anak muda soal pandangan mereka tentang Pastor Graham. Teman, nama gue Julius, gue sekarang 24 tahun, kesibukan gue sehari-hari adalah seorang pekerja kreatif. Oke, halo, nama gue Yosef Febriano, umur gue 20 tahun dan sekarang lagi sibuk kuliah. Hai, gue Aurel. Saat ini usianya 19 tahun, kesibukan gue saat ini kuliah dan organisasi. Nama saya Rio Herianto, usia 20 tahun, kesibukan sebagai mahasiswa. Hai, nama gue Grace. Saat ini usia gue 25 tahun dan gue bekerja sebagai pegawai swasta di salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia. Halo, nama gue Ewil, usia gue 20 tahun, kesibukan gue sebagai mahasiswa di daerah Bogor. Pernah. Pastor Graham tuh yang ngasih-ngasih konten Kristen gitu ya, konten-konten, ya nggak sih? Iya. Pernah. Pernah? Iya, gue pernah dengar istilah Pastor Graham. Pernah. Pernah dong? Iya, gue pernah. Pernah juga. Sering. Pernah. Gue konten yang di-share itu bersifat positif sih. Pendapat gue sih, selagi nggak menyesatkan sih ya nggak apa-apa sih. Yang penting ada manfaatnya. Menurut gue konten rohani yang di-share di sosial media itu bagus ya. Apalagi ada banyak pembahasan-pembahasan yang kurang lebih tidak dibahas ketika beribadah atau datang ke gereja. Konten-konten rohani di sosial media menurut gue juga bisa menjangkau teman-teman dengan pergumulan khusus. Dengan pergumulan yang mungkin jarang dibahas di gereja. Jadi menurut gue konten-konten rohani itu sangat penting dan juga sangat bisa membantu teman-teman semua yang lagi bergumul. Pendapat gue tentang konten-konten rohani yang di sosial media bagus sih. Karena itu menjadi dampak positif ya buat banyak orang yang suka main sosial media. Karena zaman sekarang kan kita anak muda, anak kecil, orang dewasa, kebanyakan main sosial media. Apalagi Instagram tuh kayaknya semua kalangan punya deh. Jadi kalau semakin banyak konten-konten rohani yang di-share di Instagram tuh semakin bagus. Pendapat gue tentang konten rohani yang di sosial media itu bagus, terus tapi dia dipersimpel gitu. Jadi kalau kita mau ngeliat firman, lebih simpel di sosial media. Konten-konten kayak Pastor Graham gitu di sosial media itu ya bagus. Menurut gue bagus sih. Kalau untuk gue sendiri sih butuh ya, karena konten-konten itu bisa jadi motivasi gue. Dibilang butuh atau enggak sih balik lagi ya ke orangnya masing-masing. Mau menerimanya atau enggak, itu sih balik lagi ke diri kita masing-masing. Oh butuh dong, butuh. Kadang-kadang kan itu bisa jadi istilahnya motivasi hidup, acuan lah ya untuk bisa berbuat yang baik dan benar. Cia. Kalau menurut gue butuh, karena itu tadi kan gue bilang kita kadang udah banyak yang males baca Alkitab. Jadi dengan adanya konten-konten di sosial media, konten-konten rohani itu buat orang-orang yang males
baca kayak Alkitab dengan adanya bantuan nih dari konten-konten rohani yang di-share di Instagram tuh terbantu gitu. Menurut gue butuh sebagai reminder kecil aja sih. Ditonton. Kadang ada banyak konten-konten rohani yang isinya bagus, yang isinya juga membangun, menguatkan spirit, membuat diri lebih semangat lagi dalam hidup, ataupun ketemu jawaban atas doa-doa. Tapi ada juga konten-konten rohani yang dibangun berdasarkan untuk likes banyak, untuk banyak viewers, dan itu mungkin konten-konten yang gue skip. Kalau ada konten rohani biasanya gue nonton, tapi ada aja sih yang gue skip. Kalau durasinya kepanjangan biasanya suka gue skip. Kebanyakan gue skip. Kontennya lama, kadang gue skip. Gue kebanyakan nonton sih. Karena kan kebetulan gitu ya ceritanya ya. Wah, gue bilang nggak ada yang kebetulan deh, ikutin aja. Belum pernah. Iya, gue pernah membagikan konten rohani di sosial media gue. Tujuannya buat menyebar dampak positif juga buat yang ada di followers gue gitu. Karena ya menurut gue dengan memberitakan sedikit firman Tuhan juga merupakan suatu kebaikan gitu yang bisa gue berikan buat yang nge-follow gue gitu. Kebetulan nggak pernah. Gue nggak pernah. Gue pribadi sih pernah ngebagian konten-konten rohani gitu ya. Misalnya ya gue nge-repost gitu ya kan konten dari si Instagram itu. Atau bahkan gue bisa aja bikin konten kayak bersyukur atau apa gitu kan. Menurut gue itu sah-sah aja ya. Karena kan emang buat kasih dampak ke orang. Tentu saja gue pernah ngebagiin konten rohani. Tujuannya ya untuk membagikan berita baik itu ke orang-orang. Mungkin ada tujuan lain seperti mendekati gebetan, ya kirim konten rohani gitu kan, pernah ada seperti itu. Nggak salah. Karena mereka punya kebebasan untuk membagikan konten mereka di Instagram, baik itu firman atau konten kreator lainnya, bebas, punya kebebasan tersendiri menurut gue. Jadi nggak ada larangannya. Menurut gue menjadi seorang pastorgram tentu saja tidak salah. Karena seorang pastorgram memberitakan kabar baik di sosial media ya. Mungkin dia memberitakan kabar baik ke orang yang punya sosial media yang belum pernah mendengar kabar baik itu. Dan itu bisa di reach out oleh si pastorgram ini. Jadi menurut gue ya pastorgram ini adalah sesuatu yang sangat baik. Nggak salah sih, karena yang di-share oleh pastorgram itu konten-konten yang bersifat positif juga. Dan juga bisa memotivasi orang-orang di sekitarnya. Enggak. Ya karena mereka kan bertujuan untuk memberitakan firman Tuhan ya. Jadi ya nggak apa-apa. Enggak sih, nggak ada yang salah ya. Maksudnya ngonten itu gratis bro. Menurut gue buat jadi seorang pastorgram itu salah sih. Karena menurut gue dengan jadi seorang pastorgram itu mereka lebih bertujuan buat naikin buat nge-branding nama mereka sendiri sih. Tujuan mereka tuh menurut gue lebih buat nge-brandingin nama mereka daripada buat menyebarkan dampak positif. Yes. No. Yes. Yes. No, menurut gue definitely no. Enggak. No. Yes. Yes. No. 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 Enggak. No. Yes. No. Yes. No. Setuju sama pendapatnya Rio, karena menurut gue walaupun mereka beneran nyebarin firman, tapi di sisi yang lain mereka pasti butuh audiens untuk mencapai target mereka, entah itu followersnya, entah itu yang liatnya, pasti mereka butuh audiens untuk terkenal. Kalau menurut gue, Pastorgram membagikan kontennya hanya untuk terkenal. Mungkin dia emang mau bagiin firman Tuhan, tapi menurut gue tujuan utamanya adalah untuk terkenal. Karena dengan konten-kontennya dia mau naikin followersnya, dia mau naikin subscribernya, biar banyak orang yang ngikutin dia gitu. Karena untuk menjadi seorang pemberita firman Tuhan, apa lu tahu latar belakangnya kayak gimana? Entah dia dari sekolah teologi dulu atau gimana, atau hanya pemuda Kristen biasa yang menyebarkan firman Tuhan. Lu tuh nggak boleh, ya gitu, nggak boleh nangkap begitu aja.
menurut gua Pastagram tuh nggak bagian konten di Instagram atau di mana-mana cuma buat terkenal ya, apalagi di sosial media. Nggak cuma buat terkenal, tapi mereka pengen kasih message juga ke followers-followersnya, orang-orang yang beneran punya trouble atau pergumulan gitu. Mereka berusaha untuk membantu mereka via sosial media. Kalau menurut gue, Pastagram membagikan kontennya hanya untuk terkenal. Mungkin dia emang mau bagiin firman Tuhan, tapi menurut gue tujuan utamanya adalah untuk terkenal. Karena dengan konten-kontennya dia mau naikin followersnya, dia mau naikin subscribernya, biar banyak orang yang ngikutin dia gitu. Menurut gue Pastagram itu tugasnya memang untuk memberi dampak yang baik ya, dampak yang positif. Jadi kalau menurut gue nggak ada urusannya tuh kalau cuma mau bikin dirinya famous. Menurut gue Pastagram sendiri sih bagiin konten rohani ke media sosial itu menurut gue bukan buat terkenal sih. Karena kalau ingin membagikan konten-konten lainnya itu bisa loh buat terkenal. Jadi nggak cuma konten rohani doang yang bisa di-share sama dia. Iya. Tunggu. Emang sih dia memberitakan firman Tuhan, menyebarkan sebuah konten rohani, entah itu lewat Instagram, ataupun TikTok, ataupun sosial media yang lainnya. Pasti diselipkan dengan hal-hal agar dia terkenal, itu pasti. Nggak mungkin enggak. Setuju sama pendapatnya Rio, karena menurut gue walaupun mereka beneran nyebarin firman, tapi di sisi yang lain mereka pasti butuh audiens untuk mencapai target mereka, entah itu followersnya, entah itu yang liatnya, pasti mereka butuh audiens untuk terkenal. Udah nggak bisa dong kalau kayak gitu. Kalau misalkan emang mau tujuannya bagi dampak positif, harusnya ya udah banyak kok tempat yang bisa dilakuin buat penyebaran firman Tuhan, nggak cuman di sosmed-sosmed aja gitu. Tapi kita juga nggak tahu sebenarnya pengajaran seperti apa yang diajarkan. Tapi mereka dengan terus berkonten-konten kayak gitu pasti tujuannya itu untuk apa? Untuk terkenal, buat naikin nama mereka, buat nge-branding nama mereka dulu. Karena untuk menjadi seorang pemberita firman Tuhan, apa lu tahu latar belakangnya kayak gimana? Entah dia dari sekolah teologi dulu atau gimana, atau hanya pemuda Kristen biasa yang menyebarkan firman Tuhan. Lu tuh nggak boleh, ya gitu, nggak boleh nangkap begitu aja. Tetap sih menurut gue dia punya tujuan untuk jadi terkenal. Oke, kalau menurut gue konten Pastagram ini sangat bisa dijadikan acuan hidup. Kenapa? Karena emang ya mereka ada untuk memberi dampak, balik lagi. Mereka ada untuk memberitakan firman tadi itu ya, firman Tuhan ke banyak orang gitu. Jadi ya why not? Karena ya isi firman Tuhan yang kita yakini itu memang untuk menyelamatkan banyak orang kan. Jadi itu untuk menjadi acuan hidup dong. Kalau menurut gue sama sekali nggak bisa dijadiin acuan hidup. Karena kenapa? Karena kita sendiri nggak tahu gitu. Mereka ngambil bahan buat bikin konten itu dari mana. Latar belakang mereka seperti apa mereka sekolah teologi juga apa enggak. Kita nggak tahu, jadi kita nggak bisa dijadiin acuan hidup juga dong konten-konten mereka tuh. Kita masih bisa jadiin acuan hidup yang lain, yang lebih benar. Gue cukup setuju sama si Rio, karena dia ngomong balik lagi ke kitanya. Kontennya pasti pas jadi acuan hidup gitu loh. Toh kalau lo mau bilang mereka dapat bahan dari mana, gue rasa Pastagram yang pas, yang bagus, dapat bahan ya tentu saja dari Alkitab. Nah terus balik lagi ke kitanya, ya kita harus pilih mana yang benar nih. Cuman tetap aja menurut gue Pastagram itu nggak bisa jadiin acuan hidup karena sekali lagi sumbernya itu menurut gue belum jelas. Dan kalau lo menjadi acuan hidup kan bisa jadi dari sumber yang jelas seperti gereja. Gue nggak setuju. Kenapa gue nggak setuju? Karena dengan lu cuma bisa ngeliatin konten rohani di Instagram itu menurut gue bikin lu jadi males. Jadi lu seolah-olah kayak, oh gue udah dapet firman Tuhan nih. Buat apa gue ke gereja? Buat apa gue komunitas di gereja? Menurut gue tuh ke gereja itu perlu. Yang nggak perlu itu ya dikurang-kurangin Pastagram itu. Ya kalau gue sih Pastagram ini, konten-konten dari Pastagram ini nggak bisa dijadiin acuan hidup sih. Karena untuk gue sendiri, acuan hidup gue itu bukan dari media sosial. Karena ada gereja, ada Alkitab, dan banyak lah masih yang lainnya. Jadi nggak cuma melulu di media sosial doang lah. Oke, Pastagram itu menurut gue nggak mesti dari kalangan pendeta, ya. Kenapa? Karena ya coba kita berpikir ya, nggak semuanya itu mempunyai latar pendidikan yang ke arah teologi. Cuma itu adalah semua hak orang untuk membaca firman, untuk menelaah firman Tuhan. Bahkan ini adalah kewajiban kita juga untuk memberitakan firman, gitu. Jadi memang menurut gue sendiri, ya ini nggak lekang oleh
siapa dia gitu Iya, loh. iya. Berapa usia dia, gender dia apa, ini nggak lekang, bukan masalah itu. Iya, tapi balik lagi, namanya jelas-jelas pastergram gitu. Pastor yang ada di sosial media yang memberitakan Injil, menurut gua kadang nggak sembarang orang bisa memberitakan firman Tuhan, dan nggak sembarang orang mengerti firman Tuhan untuk diberitakan. Jadi menurut gua pastergram harusnya sih pastor yang memberikan berita itu lewat sosial media dan sebagainya. Orang-orang yang benar mempelajari firman, mengenal firman gitu. Iya, seperti yang dibilang Kak Julius tuh. Harusnya yang benar-benar bawain firman Tuhan itu yang mengerti akan firman Tuhan. Nah, ini kebanyakan berasal bukan dari kalangan pastor, karena banyak orang-orang bahkan yang nggak belajar teologi, yang nggak kuliah teologi, tapi berusaha menjadi pastergram hanya dengan membagikan sedikit konten rohani, hanya dengan sedikit speak up di media sosial. Itu mereka udah membranding diri mereka sebagai pastergram, padahal mereka belum tentu seorang pastor, tapi mereka mencoba meningkatkan konten-konten mereka itu sehingga mereka lama-kelamaan namanya naik sehingga bisa jadi pastor, mulai banyak panggilan dari luar kayak gitu. Yes, that's right. Ya, gue setuju banget sama Ewil. Emang tuh zaman sekarang tuh orang mengklaim dirinya itu sebagai pembawa firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Karena dengan apa? Karena dia tuh dengan membagikan sebuah konten rohani lewat media sosial. Menurut gue kalau lo mau bagiin konten rohani itu lo harus punya ilmu yang pertama. Kan gak bisa lo bagiin rohani tanpa ilmu yang jelas, jalannya salah dong kalau kayak gitu. Ya otomatis dia harus punya pendidikan untuk jadi seorang pastor. Yes, gue tahu. Tapi kita itu nggak mesti berpatok pada dia harus punya pendidikan atau dia adalah mahasiswa teologi dulu dong. Sedangkan kita punya banyak channel. Istilahnya mungkin kita berkomunitas. Di komunitas pun kita juga dibimbing sama biasanya ya rohaniwan gitu kan. Atau mungkin dia adalah seorang anak pastor yang mungkin dia belum jadi pastor gitu kan. Atau mungkin ya maksudnya asumsi itu banyak. Yeah. Dan kita bisa belajar dari mana aja. Jadi nggak ada yang salah dong guys kalau emang seseorang itu mau membagikan firman atau menjadi pastergram. Menurut gua bisa ya, konten pastergram bisa membawa kesesatan. Balik lagi ke pemahaman dari si audiens, si orang yang menerima berkat dari si pastergram ini. Mungkin apa yang pastergram beritakan itu benar. Firman yang didapat dari Alkitab itu benar. Tapi bisa aja orang yang melihat, mendengar, membacanya salah tangkep. Dia menangkap hal yang salah. Oh, jadi itu kita sebagai orang Kristen harus ini, tapi ternyata beda gitu, ternyata salah. Dan itu menurut gue bisa aja terjadi gitu. Pastor yang memberitakan hal yang benar, si jemaat menangkap hal yang salah, itu bisa banget terjadi. Pastornya sesat, bisa banget terjadi gitu. Tetap bisa terjadi. Ya sih, gue ngerasa omongan dia memang poinnya di situ ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya maksudnya semua orang tuh memang nobody's perfect gitu kan. Iya. Memang nobody's perfect. Dan apalagi ini si pastor, bahkan pastor yang beneran aja punya ikhtiar istilahnya, punya niatan untuk menggembalakan banyak orang, yang punya niat untuk membagikan firman aja bisa salah, apalagi orang yang asal-asalan istilahnya kayak gitu. Benar. Jadi ya memang balik lagi ketika pelaku firmannya sudah benar ataupun salah, nanti balik lagi ke kita yang para pendengar nih ya kan, apakah dia bisa memfilter itu dengan baik, ataukah dia memang membaca firman Tuhan lagi, ya kan, ya balik lagi seperti itu, depends on aja. Setuju sama poin kalian berdua, karena menurut gue yang namanya konten di Instagram itu nggak bisa kita jamin 100% benar. Ya kan? Balik lagi kata Julius ke audiensnya, gimana cara mereka nanggepinnya, gimana cara mereka nangkep dari firman-firmannya itu. Jadi menurut gue bisa jadi kesesatannya juga. Pastergram bisa menyesatkan, iya sih bisa emang. Kenapa gue bilang bisa? Karena gini loh guys, orang itu mendengarkan sebuah khotbah lewat pastergram itu, entah lewat Instagram atau sosial media, pasti mereka mengecek latar belakangnya dulu kan. Mereka cek latar belakangnya dulu, si pastor ini pernah itu, pernah ini. Ya terjadilah kayak gitu biasanya. Menurut gue sih konten yang dibawain sama pastergram di media sosial itu nggak menyesatkan sih. Karena balik lagi karena pastornya itu dia udah membuat konten itu dengan mengevaluasi, dengan melihat-lihat referensi lainnya, dan juga mungkin ajaran dulu di buku-buku. Jadi ya yang di-up di media sosial itu ya pasti berdasarkan yang Alkitab gitu loh, buku-buku lainnya. Kalau menurut gue juga nggak nyesatin, karena balik lagi ke diri gue sendiri. Kayak gue konsumsinya seperti apa, gue nangkep apa yang dia bawakan tuh seperti apa. Jadi ya udah nggak tergantung dari pastergramnya aja, itu tergantung sama gue nya sendiri. Kalau misalkan menyesatkan ya udah, itu berarti di
tangkapan gue aja yang salah atas firman yang dia beritakan kayak gitu. Oke, konten Pastorgram itu menurut gue sebenarnya sama aja sih ya sama konten-konten lainnya. Cuma bedanya kan segmennya apa nih, yang dia bawain apa. Sama kan, yang lain itu ada nanti pilihannya dia mau kasih lihat talentnya di mana gitu kan, lewat hobinya. Adalah yang dia mainin segmen misalnya memasak gitu kan. Tapi memang ada juga yang dikasih kelebihan atau gift dari Tuhan untuk mempunyai kelebihan dalam berbicara gitu ya. Nah, jadi dalam berbicaranya itu dia memang fokus untuk memberitakan firman. Jadi menurut gue ini harus disamaratakan sih. Iya. Setuju, menurut gue mereka tuh nggak ada bedanya sama konten kreator karena firmannya itu yang jadi misinya mereka loh, jadi sajian mereka untuk audiensnya loh. Jadi menurut gue sama aja sama konten kreator. Iya, sama aja sih sama konten kreator. Sama-sama ngasilin AdSense nggak sih kalau kayak gitu? Mendapatkan sesuatu yang dihasilkan. Bisa jadi. Nggak AdSense juga sih, tapi ya kan beda. Mereka tuh sama, tapi beda pilihan aja. Ada yang pilihan entertainment, ada yang pilihan musik, ada yang pilihan rohani. Jadi ya menurut gue sama-sama aja sih sama konten kreator lain. Ya kalau menurut gue juga sama, mereka membuat konten, bikin konten, pokoknya tujuannya biar branding dirinya sendiri, ya udah sama aja seperti konten kreator yang lain. Menurut gua nggak bisa disamaratakan secara gamblang ya. Kalau kita lihat konten kreator sama Pastorgram, mungkin kita bisa punya keyakinan atau punya pandangan kalau Pastorgram ini orang-orang yang memiliki tanggung jawab lebih. Kalau menurut gua tanggung jawab lebih untuk ya lu memberitakan firman Tuhan. Lu nggak bisa main asal-asalan. Sedangkan konten creator kadang dia menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan tadi lu bilang entertainment, hiburan, itu maksudnya bisa dilakukan dengan gamblang gitu, dengan ide, dengan fun. Cuman kalau kita lihat Pastorgram, gua nggak merasa dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar gitu dari si konten creator. Jadi gua ngerasa itu ada perbedaan di situ. Ya menurut gue semua sama aja sih. Cuma yang jadi the point-nya ya, sebenarnya semua konten itu menghasilkan buah nggak sih? Ada nggak sih buahnya dari situ? Setuju. Nggak mesti dari si istilahnya seorang pastor pun, misalnya dia tukang masak pun dia kontenin, buahnya ada loh untuk orang-orang yang memang hobi memasak. Iya nggak sih? Dan Tuhan bisa pakai semua orang untuk menjadi istilahnya konten kreator tanpa segmen gitu loh. Cuma kan dengan hobi masing-masing, dengan kelebihan masing-masing. Jadi ya menurut gue, ya balik lagi semua sama. Dan semua sudah ada takaran buahnya masing-masing, kayak gitu. Pelayanan misi dan penjangkauan di era pasca modern dan pasca pandemi tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Alhasil, ada begitu banyak akun-akun Kristen dan khotbah pendeta-pendeta yang bermunculan di media sosial. Lalu bagaimana kita seharusnya menyikapinya? Ada setidaknya 3 hal yang perlu kita bahas untuk menanggapi fenomena Pastorgram. Pertama, siapa yang sesungguhnya boleh mengajar dan membagikan konten Kristen di media sosial? Kedua, siapa pendeta kita sebenarnya? Ketiga, bagaimana media sosial seharusnya difungsikan dengan benar untuk kemuliaan Tuhan? Pertama, siapa yang sesungguhnya boleh mengajar dan membagikan konten Kristen di media sosial? Pertanyaan ini sebenarnya sudah ditanyakan 5 abad lalu sebelum reformasi Kristen terjadi. Pertanyaannya pada saat itu adalah siapa yang sebenarnya boleh membaca Alkitab? Pada saat itu hanya pendeta saja yang boleh membaca dan mengajar firman Tuhan. Salah satu alasan yang mungkin diberikan adalah untuk menghindari ajaran sesat dari pembacaan firman Tuhan oleh kaum awam. Namun pada kenyataannya, kesesatan juga terjadi di kalangan gereja yang menuntun kita pada reformasi di tahun 1517. Penyesatan itu justru bertambah parah karena ternyata ketika akses terhadap firman dan pengajaran dibatasi, maka kaum awam juga tidak pernah bertumbuh di dalam pemahamannya akan firman Tuhan. Namun di sisi lain, ketika akses firman Tuhan diberikan kepada semua orang dan semua orang bisa mengajar dan membagikan firman Tuhan di media sosial, banyak juga ajaran-ajaran sesat yang muncul. Apakah hal ini serta-merta buruk? Selama pandemi, teman-teman, walaupun banyak ajaran-ajaran sesat yang bertebaran di media sosial, pada kenyataannya banyak juga ajaran-ajaran benar yang ditampilkan. Banyak orang-orang yang sebelumnya terjebak dalam satu lingkungan dengan praktik-praktik yang tidak alkitabiah, kini bisa memiliki perbandingan dan mulai menyadari ajaran mana yang sesungguhnya benar dan sesuai dengan Alkitab.
Sehingga pertanyaannya di sini sesungguhnya bukanlah siapa yang mengajar, tapi seberapa siap kita untuk menerima dan menyaring ajaran-ajaran yang kita terima di media sosial. Hal ini juga membawa permasalahan lain yang berbeda. Kedua, siapa pendeta kita sebenarnya? Pendeta yang cenderung berhasil di media sosial adalah mereka yang berkarisma dengan pengajaran yang jelas dan menarik hati. Alhasil, banyak juga orang-orang yang mulai memandang tinggi pendeta-pendeta di media sosial, bahkan melebihi pendetanya sendiri di gereja. Bukan hanya satu pendeta, tapi banyak pendeta yang mereka pilih bergantian setiap minggunya, tergantung lagi maunya apa. Hal ini disebut pastor shopping. Mereka bahkan mulai pelan-pelan tidak lagi bergereja dan cukup mendengarkan khotbah saja di media sosial. Hal ini juga salah, teman-teman. Konsep bergereja yang alkitabiah bukanlah hanya cukup mendengarkan, yang penting ibadah, tapi juga berkomunitas dan digembalakan. Pendeta di media sosial tidak bisa menggembalakan teman-teman. Mereka bahkan tidak pernah tahu kalau teman-teman itu ada dan mengikuti mereka. Hubungan penggembalaan hanya bisa terjadi di dalam konteks gereja di mana kita tertanam dan dimuridkan. Karenanya, konten Kristen di media sosial sifatnya hanyalah suplemen, bukan makanan inti atau pokok makanan kita. Ketiga, apa motivasinya? Di sini kita juga harus berhati-hati. Media sosial yang dibangun di atas dasar followers pada dasarnya sangat rawan untuk dijadikan sarana unjuk diri dan aktualisasi diri, untuk meningkatkan kepopuleran demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Hal ini terkadang kita lihat di fenomena pastor gram. Pertanyaannya bukan benar atau salah, tapi ketika pendeta itu menciptakan hubungan parasosial yang berlebihan dan malah menjamu pujian-pujian atau menikmati dan memakai kepopulerannya untuk tujuan-tujuan pribadi dan bukan agar Injil diberitakan, pendeta itu sangat rawan untuk jatuh dalam dosa kesombongan atau diperbudak oleh audiensnya. Memberikan apa yang orang mau, bukan lagi apa yang firman Tuhan yang sejati katakan. Jadi dalam memandang pastor gram, kita juga harus memperhatikan bagaimana mereka bersikap dan menanggapi kepopulerannya. Apakah mereka justru sibuk menggunakan itu untuk membangun kerajaannya sendiri, ataukah untuk membangun kerajaan Allah? Jadi teman-teman, dalam menanggapi fenomena pastor gram, kita tanyakan 3 hal. Pertama, siapkah kita untuk menyaring ajaran-ajaran yang benar dan yang salah? Kedua, siapa pendeta kita sebenarnya? Dan ketiga, apakah pastor gram itu berusaha membangun kerajaannya sendiri ataukah kerajaan Allah?